Halo pecinta bola di Indonesia. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan berlimpah rezeki selalu. Yuk kita mulai. Benteng Garuda runtuh. Di laga Indonesia versus Australia Piala AFF U19 2026. Satu suasana semifinal. Selamat malam para pecinta sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara. Malam ini kita hadir bersama dalam sebuah laga yang sangat menentukan. Semifinal Piala AFF U19 2026 mempertemukan Garuda Muda Indonesia melawan Young Socceroos Australia. Stadion utama Sumatera Utara menjadi saksi ribuan pasang mata, sorak-sorai penonton, dan harapan besar bangsa Indonesia untuk mempertahankan gelar juara. Sejak awal, atmosfer begitu tegang. Semua tahu, Australia datang dengan reputasi sebagai tim kuat, fisik tangguh, dan strategi menyerang yang agresif. Sementara Indonesia, dengan semangat juang Garuda Muda, bertekad menunjukkan disiplin, kerja keras, dan pertahanan kokoh yang menjadi ciri khas mereka sepanjang turnamen ini. 2. Babak pertama, pertahanan disiplin. Begitu peluit pertama dibunyikan, terlihat jelas strategi Coach Nova Arianto. Indonesia memilih untuk lebih bertahan, menjaga kedisiplinan di lini belakang. Nama-nama seperti Mateu Baker, yang baru kembali dari memperkuat timnas senior, tampil sebagai benteng kokoh. Bersama Arhan Kaka, Iputu Panji, dan Theodore Evan Leeming, mereka membentuk dinding pertahanan yang sulit ditembus. Australia memang tampil dominan. Mereka menguasai bola, mengalirkan serangan dari sayap kiri dan kanan, mencoba menusuk lewat kombinasi cepat. Nama-nama seperti George Lewis, Peter Gerrard, dan Lawrence Wong terus berusaha menekan. Namun, setiap kali bola mendekati kotak penalti, selalu ada blok, tackle, atau intercept dari pemain Indonesia. Kiper muda Dava Al-Ghasemi nyaris tak banyak bekerja di babak pertama. Hanya satu kali ia harus melakukan penyelamatan dari tendangan jarak jauh. Itu pun berhasil diamankan dengan tenang. Pertahanan Indonesia benar-benar disiplin, rapat, dan fokus. 3. Serangan balik Indonesia. Meski lebih banyak bertahan, Indonesia bukan tanpa peluang. Beberapa kali mereka mencoba memanfaatkan situasi bola mati. Lemparan ke dalam panjang dari Fabio Ascairawan menjadi senjata tersendiri. Bola meluncur jauh ke kotak penalti, menciptakan kekacauan di lini belakang Australia. Sayangnya, eksekusi akhir masih belum maksimal. Arhan Kaka sempat mendapatkan ruang tembak, namun bola melambung tinggi. Muhammad Isfandiar juga mencoba melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, tetapi masih jauh dari sasaran. Sorak penonton semakin keras, berharap ada kejutan dari Garuda Muda. Namun skor tetap bertahan 0-0 hingga turun minum. 4. Babak kedua, intensitas meningkat. Memasuki babak kedua, pertandingan semakin terbuka. Australia meningkatkan tempo serangan. Mereka mencoba menekan lebih agresif, mengalirkan bola cepat dari lini tengah melalui Medin Memeti dan Jai Diesel Rose. Indonesia pun sesekali membalas dengan serangan balik cepat. Pada menit ke-80, peluang emas tercipta. Bola jatuh di kaki Dimas Adi Prasetyo. Ia melepaskan tendangan keras, namun sayang bola masih melenceng tipis di sisi gawang. Penonton serentak berdiri, menahan napas, berharap bola masuk. Sayangnya, keberuntungan belum berpihak. 5. Rotasi yang terlambat. Di tribun, para pecinta bola Indonesia mulai bersorak memanggil nama Evandra Florasta. Mereka berharap sang talenta muda segera diturunkan untuk menambah daya gedor. Namun Coach Nova terlihat menahan diri, baru melakukan rotasi di menit-menit akhir. Keputusan ini menjadi sorotan. Banyak yang menilai rotasi terlambat membuat Indonesia kehilangan momentum. Padahal, dengan stamina yang mulai menurun, tambahan tenaga segar bisa saja mengubah jalannya pertandingan. 6. Gol penentu Australia. Drama terjadi di menit ke-89. Australia melancarkan serangan cepat. Bola diarahkan ke Marcus Neil, yang berhasil lolos dari kawalan bek Indonesia. Ia melepaskan tendangan keras, bola masuk ke gawang. Hakim garis sempat mengangkat bendera tanda offside. Namun, setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Australia. Stadion seketika hening. Garuda Muda mencoba bangkit, tetapi waktu terlalu singkat. Hingga peluit panjang berbunyi, Indonesia harus mengakui keunggulan Australia. 7. Penutup, harapan dan semangat. Dengan hasil ini, Indonesia gagal mempertahankan gelar juara Piala AFF U19.
Garuda Muda harus puas melangkah ke perebutan tempat ketiga melawan Kamboja. Sementara Australia akan menantang Thailand di final. Meski kalah, perjuangan Indonesia patut diapresiasi. Pertahanan disiplin, semangat juang tanpa kenal lelah, dan keberanian menghadapi tim kuat seperti Australia adalah bukti bahwa Garuda Muda memiliki masa depan cerah. Para pemain muda seperti Dava Al-Ghasemi, Mateu Baker, Arhan Kaka, dan Dimas Adi Prasetyo telah menunjukkan kualitas. Dan tentu saja, publik masih menantikan kiprah Evandra Florasta di laga berikutnya. Semoga Garuda Muda bangkit, menutup turnamen dengan kemenangan melawan Kamboja, dan terus melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih sudah mampir di channel Tubikron. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Sampai jumpa di topik berikutnya. Dan salam.